curahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir nanti. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Untuk itu mari kita awali talim kita dengan pembacaan Al-Quran surah Al-Fatihah. Kita niatkan dalam hati kita masing-masing. Mudah-mudahan dengan Quran surah Al-Fatihah ini Allah mudahkan segala urusan kita. Amin. Allah jadikan keluarga kita menjadi keluarga yang berkah. Amin. Sakinah, mawaddah, warahmah. Dan segala urusan kita Allah permudah, sehingga apa yang kita inginkan sesuai dengan Allah redha dan apa yang kita mau. Hajihinnya wa ala kulli niyatin min hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisihah wal afiyah wal barakah wassalamah fid dini wa dunya wal akhirah wa mautal husnil khatimah min fitnatil mahya wal mamat min fitnatil mauti dajjal khususan jamaah majlis ta'lim mubarak la hadratin Nabi Mustafa al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi. Sallu 'alaihi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidun kaulani wa saqalaini wal farid khairi min urdi wa min ajami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu bi kulli hawlin minal ahwali muqtahimi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi sallu alaihi. Para jamaah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita melanjutkan materi kita pada minggu yang lalunya, bahwasanya miftahul rizki atau membuka kunci tabir rizkinya Allah Subhanahu wa taala itu ada 15 kan, yang kemarin saya sudah ungkapkan. Yang ke satu kita membaca istighfar, berarti kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kita beribadah bertakwa lillah hanya karena Allah. Yang ketiga sedekah. Yang keempat nikah. Berarti sekarang malam ini kita membahas yang kelima, yang keenam, dan mungkin juga yang ketujuh. Yang kelima
di antara salah satu membuka tabir pintu rizkinya Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah yukramu dhaifah. Apa itu yukramu dhaifah? Menghormati tamu. Jadi kalau kita kedatangan tamu di rumah kita, itu jangan kesel. Apalagi seumpama teman kita, jangan ada ungkapan, ya lu lagi. Paling juga minjem duit. Ya, jangan. Siapapun orangnya, entah dia sekedar seumpama numpang ngopi atau numpang sekedar namanya memecahkan masalah dia berbicara, itu kita harus senang. Karena ini salah satu sunnah Rasulullah SAW dan juga membuka pintu rezekinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada tiga keistimewaan orang yang menghormati datangnya tamu. Dan tentunya juga bagi seorang tamu, kita seumpama nenamu itu harus mengerti juga. Jangan kadangkala mentang-mentang kebetulan tuan rumahnya ini sangat menghormati tamu, memaksakan diri. Seumpama si A datang ke si B. Nah, karena biasanya kebetulan si B ini biasanya ada rizkinya gampang. Nah, ketika datang yang kedua malah meminta yang enggak. Ya sebenarnya kalau seorang tetamu itu meminta sesuatu, ya diperbolehkan saja. Yang terpenting bisa dipenuhi oleh tuan rumah. Dalam arti di sini tuan rumah itu tidak merasa keberatan. Seumpama datang minggu pertama mintanya kopi, pas datang minggunya lagi ngaluk. Kalau kata orang Betawi bilang emang ngaluk, bukan kopi lagi, susu seumpama. Iya kalau ada, kalau enggak ada berarti merepotkan tuan rumah. Jadi yang pertama, apabila seorang tuan rumah menghargai tetamunya, minimal memberikan air saja, itu sudah membuka pintu rezekinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Allah akan mengampuni dosa si tuan rumah. Wa yughfaru dzunuba ahlal bait. Allah akan mengampuni dosa daripada tuan rumah. Subhanallah. Istimewaan itu kalau kita menghormati datangnya tamu. Seumpama dia lagi nggak jadi masalah. Apalagi kalau seumpama teman kita datang yang jauh, ya. Nah kebetulan memang kita udah tahu, wah urusannya nih pasti tumben nih, paling minjem duit nih, ya. Ya kalau memang kita bisa menolong, kita tolong. Kalau memang kita tidak bisa tolong, maka kita bicara dengan ucapan yang baik. Jadi yang pertama keistimewaannya kalau kita menghormati datangnya tamu, itu adalah mengampuni dosa kita. Yang kedua, membuka pintu rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, akan menghilangkan bala yang ada di rumah kita. Jadi suatu hari ini dikisahkan oleh sahabat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya Sabit Al-Ansori radhiyallahu anhu. Nah, Sabit radhiyallahu anhu ini suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan,
wa yukramu dhaifah, hormati tetamu. Nah, kebetulan waktu itu datang sebelum maghrib. Sebelum maghrib, bulan puasa. Nah, tamunya ini kebetulan lagi berpuasa. Musafir tapi berpuasa. Pengen berbuka, tidak punya apa-apa. Nah, si Sabit ini juga kebetulan memang orang tak punya. Nah, dia tanpa kompromi sama orang yang di rumah, dia bawa aja tuh tamu. Karena dia ingin mendapatkan apa yang sudah disabdakan oleh Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibawa dah tamu tuh ke rumah. Nah, ketika sampai di rumah, baru nanya istrinya, "Wahai istriku, ada makanan apa kira-kira di rumah? Pada hari ini kita kedatangan tamu untuk menghormati tamu kita. Kebetulan tamu kita juga sedang berpuasa." Apa kata istrinya? "Bang, boro-boro bakal makan tamu ini mah. Bakal anak saja udah kurang, kita juga belum tentu bisa buka." Tuh. Dia baru bakal anak saja, kita sendiri juga belum bisa berbuka. Berarti memang kondisi rumahnya nggak ada makanan kecuali sedikit. Nah, akhirnya dia banyak akal nih, karena dia ingin menghormati tetamu tersebut, sudah terlanjur diundang datang ke rumah. Nah, akhirnya waktu itu kan memang belum ada lampu kayak sekarang, pakai pelita lah ya, pelita. Nanti ketika sedang berbuka, nah itu kamu belaga untuk membenarkan lampu. Kalau perlu lampunya kamu tiup, saking ingin menghormati tetamunya. Subhanallah. Nah, ketika tamunya Sabit sahabat ini berbuka, itu lampunya benar ditiup, kan mati. Para kumpul aja makan bareng-bareng. Dia mah makan, bener makan kalau tamu. Nah, sementara Sabit dengan istrinya cuma piring sama ini aja diketok-ketok. Nah, biar kedengaran supaya ikut makan. Selesai, besoknya Sabit datang ngaji kayak begini nih. Ditanya sama Rasulullah, "Wahai Sabit, kemarin Allah menyampaikan salam untuk engkau. Apa yang kau lakukan itu begitu mulia." Subhanallah. Langsung Allah yang ngasih salam. Lalu Sabit tersebut mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapat ridho daripada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya Allah berikan kecukupan. Jadi menghormati tetamu itu bisa membuka pintu rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting kitanya ikhlas menerima. Kalau seumpama kita nggak punya apa-apa, ya kita bilang aja, adanya air putih, ya rendah air dukun dah. Tapi yang terpenting kita memberikannya dengan ikhlas. Ya, itu. Jadi apabila teman kita datang, baik dia berkeluh kesah, tidak perlu kita cemberut dalam hati, muka dengan muka masam. Tetap dengan muka yang ceria. Padahal mah kita kebetulan lagi tidak punya apa. Begini, Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat derajat seorang hamba itu diantaranya seperti itu. Kita kebetulan hidup lagi kebelangsak, susah, orang banyak datang ke rumah kita.
Padahal sebenarnya itu Allah mau ngasih jalan kepada kita untuk membuka usaha yang apa yang kita mau. Tuh. Tapi kadang-kala kita karena kealpaan kita sebagai manusia, ya gua lagi susah datang lagi. Nah itu tambah susah. Padahal itu membuka pintu rezekinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pas giliran cewek yang datang baru gembira. Nah itu kan. Ya, kalau teman sendiri malah dicemberut dengan wajah yang masam. Tuh. Jadi yang kelima adalah wayu kromu doifa, memuliakan tetamu. Ini adalah salah satu sunnah daripada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang keenam yusalu rahimah. Tuh. Sambung tali silaturahmi. Bagaimana kalau saya sering disakitin Ustaz, saya berbuat baik kepadanya, tapi dia nyekatin saya terus, tak peduli. Yang penting niat kita menjalin tali silaturahmi. Kata Rasulullah, ada dua keistimewaan orang yang suka menjalin tali silaturahmi. Yang pertama, Allah berkahi umur kita. Bisa jadi Allah tambah, bisa jadi di sisa umur kita pakai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau umur kan sudah ditentukan. Ketika kita berusia 120 hari, berarti berapa bulan? 4 bulan. Itu dalam usia 4 bulan, usia kita, rezeki kita, umur kita sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, yang memiliki umur siapa? Allah. Nah, makanya supaya umur itu menjadi berkah, umur itu bahkan bisa bertambah, di antara salah satunya adalah yusolur rahimah, sambung tali silaturahmi. Di zaman sekarang ini, ya apalagi ya, kadang kita permasalahan kecil jadi besar. Yang seharusnya tidak menjadi permusuhan malah dijadikan musuh. Kita lihat adanya akrab banget, seperti angka 11 sama 12. Besok udah mencar, putus tali silaturahmi. Orang yang memutuskan tali silaturahmi, jangankan surga, baunya aja nggak nemu. La tadkhulul jannata qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahmi. Gara-gara seumpama ya ketua DKM-nya ngasih informasi kepada jamaah, besok kita bulan Maulid, ya kan? Ya, kerahkanlah apa-apa yang kamu punya, kita berinfak kepada bersedekah. Nah, kebetulan memang ada jamaahnya, ya kita kan tidak pernah tahu perekonomiannya lagi enggak lancar, ya. Dengan ucapan ketua DKM-nya tersinggung. Besok-besok yang tadinya sering datang di taklim, sering kumpul di masjid salat berjamaah, enggak mau. Nah, itu juga termasuk salah satu memutus tali silaturahmi. Orang yang menjalin tali silaturahmi, pintu rezekinya akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya dalam kehidupan ini semuanya diserahkan kepada kita. Kita mau maju ada pada diri kita.
kita mau sengsara, ada pada diri kita. Tergantung bagaimana cara kita mengolah hidup ini supaya hidup ini penuh dengan kemudahan. Tuh. Jadi yang keenam apa tadi? Yang keenam menghormati tamu. Yang ketujuh sambung tali silaturahmi. Dan yang ke-7 ya, 5 menghormati tamu, yang ke-6 menjalin tali silaturahmi, dan yang ke-7 birrul walidaini, itu berbakti kepada kedua orang tua. Ya jangankan ya, kadangkala setelah kita berkeluarga, istri kita nomor satukan, orang tua kita lupakan. Ya, kadangkala ustadz, ulama lebih takut sama istri ketimbang takut pada orang tua. Padahal seharusnya yang harus kita hormati, yang lebih utama itu adalah ibu kita. Makanya dalam sebuah hadis itu dijelaskan oleh Nabi, ummuka summa abuka. Ibumu baru bapak. Jangan salah artikan. Ibumu 3. Berarti harus 3. Jangan, ya. Maksudnya adalah ummuka yang harus kita hormati di dunia ini, itu adalah ibu kita. Kenapa Nabi sampai mengatakan begitu? Begitu sangat keramatnya ibu kita. Ada 2 dosa yang langsung Allah ajab di dunia ini, nggak makin nunggu di akhirat. 2 dosa yang langsung Allah ajab apabila kita melakukannya. Yang pertama zina, yang kedua uququl walidain, yaitu kita tidak berbakti atau durhaka kepada kedua orang tua. Hidup jadi susah, perjalanan sempit, kemana langkah kita jadi sulit rasanya. Tidak gampang kalau kita durhaka kepada kedua orang tua. Makanya kemarin kan ketika kita beristighfar, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jangan sampai kita melupakan itu. Kita baca setiap habis sholat 3 kali. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu aja kita amalkan, insya Allah hidup kita berkah. Kalau hidup kita berkah, rizki begitu mudah Allah kasih kepada kita. Urusan kita menjadi lebih gampang. Kenapa? Karena memang ibu kita yang mengandung kita. Makanya kalau dalam perjalanan hidup, jika keluarga ditinggal oleh bapak, itu anak-anak bisa acak-acakan. Anak-anak bisa kalau ditinggal oleh bapak, ditimbang ditinggal oleh ibu. Kalau ditinggal ibu, itu keluarga bisa acak-acakan, anak-anaknya bisa nggak keurus. Kenapa? Kalau bapak-bapak mah ditinggal istri, nggak tahan hidup. Paling kadang-kala 3 hari, 4 hari, 5 hari, nangisnya aja mata kanan doang, mata kiri ngirik tetangga. Tapi kalau ibu bahkan mau dilamar aja nggak mau.
Kenapa? Karena saking sayangnya pada anak-anaknya. Makanya Nabi mengatakan ummuka, ummuka, ummuka itu. Kita ditinggal sama istri, nggak usah jauh-jauh dah, dia ke rumah orang tuanya. Jangankan sampai seminggu, baru 3 hari udah bisa. Beda dengan istri. Nah makanya kita supaya hidup kita, rezeki kita gampang, mudah, Allah berikan jalan. Di antara yang ke-7 adalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Bagaimana caranya Ustaz berbakti kepadanya? Cukup jangan pernah menyakiti hatinya. Jadi kalau kita memang belum bisa memberikan sesuatu kepada orang tua kita, dan sampai kapanpun jasa ibu kita, orang tua kita tidak akan pernah terbalas. Tapi cukuplah jangan sampai menyinggung hatinya. Ada kisah namanya Jurais. Jadi Jurais ini ahli ibadah. Jangankan sholat wajib, sholat sunnah-sunnah aja dia kerjakan. Karena saking ingin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu hari beliau lagi sholat sunnah, dipanggil sama ibunya, ya Jurais ta'ali, ya Jurais ta'ali, ya Jurais ta'ali. Wahai Jurais kemari, wahai Jurais kemari, wahai Jurais kemari. Nah ibunya tidak tahu kalau si Jurais itu sedang melaksanakan sholat sunnah. Lalu sudah 3 kali memanggil, Jurais tidak ada tanggapan. Ibunya berkata, wailaka Jurais, celaka engkau Jurais. Cuma berkata itu aja, wailaka Jurais, celaka engkau Jurais. Nah rupanya dalam satu kampung itu memang ingin menghancurkan nama Jurais. Akhirnya diutuslah nih seorang wanita cantik jelita, demplon, denok, bohai, yang setiap lelaki pasti terlena. Nah tapi Jurais memang enggak, karena memang dia ini adalah termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa terjaga, terpelihara untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak tahu dah kalau ketua DKM kita didatengin nama yang bohai, ya kan? Nah, Jurais ini kuat. Sudah 1 kali, 2 kali, 3 kali menggoda, dari sekedar godaan bahasa sampai akhirnya dia mencoba buka-bukaan juga, tetap Jurais tidak tergoda. Tapi apa yang terjadi? Ini si perempuan ini kan udah dibayar untuk menggoda si Jurais. Akhirnya dia bersetubuh dengan tukang melihara kambing. Nah, ketika dia hamil, itu yang disuruh mempertanggungjawabkan adalah Jurais. Nah, akhirnya orang kampung tersebut ya memerintahkan kepada tokoh situ agar Jurais itu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Lah karena Jurais enggak merasa, saya tidak mau. Kenapa? Ya karena dia tidak melakukan perbuatan tersebut. Nah, singkat cerita akhirnya anak tersebut tuh lahir. Jadi perempuan tadi melahirkan melahirkan bayi yang ada dalam rahimnya, berbicara sendiri. Bukan saya yang melakukannya, bukan Jurais yang melakukannya, tapi tuh tukang melihara kambing. Tuh.
Itu cuma gara-gara dipanggil oleh ibunya, wailaka Jurais, celaka engkau Jurais. Padahal Jurais posisinya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lagi melaksanakan sholat sunnah. Berarti kan tidak melakukan kesalahan, cuma memanggil, menjawab jawaban seorang ibu saat itu hukumnya wajib. Melaksanakan sholat sunnah sunnah. Nah, Jurais lebih memilih mengerjakan yang sunnah ketimbang yang wajib, bisa celaka. Nah, apalagi kalau kita seumpama sekonyong-konyong melakukan kesalahan kepada ibu bapak kita. Langsung Allah ajab di dunia ini. Di antaranya rumah tangga kita tidak menjadi sakinah mawaddah warahmah, usaha kita bisa jadi bangkrut, apa yang kita sudah modali semuanya bisa ditipu orang. Tuh. Kenapa? Karena uququl walidain, kita durhaka kepada kedua orang tua. Jadi kesimpulannya daripada taklim kita pada malam hari ini, di antara supaya membuka pintu rezeki Allah Subhanahu wa taala, yang kelima menghormati tamu wa yukramu dhaifah, yang keenam yusalur rahimah, kita sambung tali silaturahmi, dan yang ketujuh birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Itu saja kita jalanin, insya Allah hidup kita menjadi mudah dan Allah berikan pintu rezeki min haitsu la yahtasib, dari jalan yang kita nggak sangka-sangka. Semuanya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya mungkin kita isi dengan dialog, karena ngajinya juga memang malam ya, dan kita ngobrol aja, mudah-mudahan bermanfaat ya. Amin. Sekarang waktunya dialog, siapa saja boleh bertanya. Sebelum dialog saya ada sedikit pengumuman dari Masjid Al-Ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekedar kami himbaukan bahwa insya Allah di Masjid Al-Ikhlas besok pada hari Sabtu malam Minggu, acaranya ba'da Isya mau diadakan Maulidur Rasul. Ya, barangkali jamaah nobar yang ada waktu tolong hadir. Kalau nggak ada waktu ya kemungkinan besar sih waktunya masalahnya para sebagian besar datang semua. Mungkin yang bisa hadir mungkin bandar sayur doang sore itu bisa hadir. Selain itu ada pesanan dari Ustadz Mukhbir disuruh berembuk, di mana acara taklim nobar di malam Senin itu dilanjutkan atau digabungkan ke acara Maulidur Rasul itu. Tapi kalau saya pribadi tetap kami lanjutkan. Adapun ntar keputusannya ntar ada di teman-teman jamaah semua. Pengumuman dari Masjid Al-Ikhlas itu aja, mungkin ntar bisa dirembukin ke jamaah yang lain. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya barangkali ada pertanyaan, baik yang ada di tausiah Ustaz tadi atau di luar tema, silakan. Berbincang-bincang aja. Ya. Kayak ngantuk tuh, boleh kurang kali ya. Emang suasananya ini
Bisa berarti Ustaz kebablasan tidur. Nah itu ya Allah hidup ini. Rencana kalau kebablasan jam 1 rumah dasar gedor ke rumahnya kan. Nggak ada nih. Nggak ada. Iya ya, ya udah. Ngomong aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau tanya. Tadi Pak Ustadz mengatakan suruh menghormati tamu. Seandainya ada tamu ke rumah kita, pas waktu itu waktunya sholat, tapi tamunya nggak mau pergi-pergi, nggak mau diajak sholat, itu gimana Pak Ustadz? Ditinggal sholat, apa kita harus nemuin tamu dulu? Cukup sekian dan terima kasih. Ya, ada dua kewajiban. Kewajiban kita hakul adami, berarti manusia dengan manusia. Ada kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Posisi waktunya, kalau memang waktu sholat tersebut masih panjang, umpama pas azan dia datang, ya kan, pas azan. Nah kita kan nggak tahu tamu itu datang karena mungkin ada kebutuhan yang sangat mendesak, yang kalau tidak pada hari itu juga bisa membahayakan nyawanya, seumpama atau nyawa keluarganya atau nyawa siapapun. Dia datang karena kebutuhan yang mendesak. Maka langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah ihtiraman dhaifah. Kita menghormati tamu tersebut. Kita datengin dulu. Setelah kita datang, kita ajak ngobrol. Kebutuhannya apa? Dan kalau memang dia bisa kita ajak sholat, kita ajak sholat. Tapi kalau sumpama dia nggak mau, ya udah kita suruh tunggu. Yang terpenting kita datengin dulu, temuin dulu, kita temuin tamu tersebut. Nah setelah itu baru kita, kalau kita mau sholat, kita sholat, biar dia menunggu. Kalau memang kebutuhan tamu tersebut memang saat itu belum kita bisa penuhi, maksudnya ntar aja di sholat. Tapi kalau memang mendesak dan kebetulan kita mampu, kita bisa, kita bantu. Tapi kalau memang kita nggak bisa, kita nggak mampu, kita ucapkan dengan perkataan yang baik. Ya maaf, saya nggak bisa bantu dulu. Nah karena kebetulan ini sudah waktu azan, Allah sudah manggil kita, ayo kita sholat dulu. Jadi kita temui dulu. Jangan mentang-mentang, ntar lah tamu. Nah itu bisa juga membuka pintu murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia datang ke rumah kita, yang gerakin siapa? Allah. Nah disitulah ujian kita. Ujian apakah kita ini bisa melakukan suatu kewajiban di antara dua kewajiban yang harus kita utamakan, yang mana terlebih dahulu saat itu. Saat itu maksudnya ketika kita kedatangan tamu dan kita tidak pernah tahu bahwa tamu tersebut membawa problematika hidup yang hanya kita yang bisa bantu. Maksudnya Allah jadikan kita utusannya untuk membantu urusan hambanya. Maka kita harus menghormati tamu. Nah kecuali begini, kecuali dia udah datang sebelum datang waktu ibadah, ngomong dah tuh ngalor ngidul ya, ngopi apa gimana, nah itu baru namanya mensia-siakan waktu, dan itu yang salah. Kalau kita dalam keadaan ngobrol, apabila azan sudah memanggil, ya kita ajak dia untuk ibadah. Itu kalau posisinya dia sudah datang waktu sholat dan kita posisi sudah ngobrol. Tapi kalau kita tinggalkan nih bisa menyakiti hatinya. Ya,
Kita jeda waktu, kita kasih waktu. Seumpama kita kasih waktu nih 10 menit. Wah, ini orang belum pulang-pulang juga. Sementara kita mau ibadah. Nah, waktu sudah mau hampir habis. Ya udah kita bicara. Saya mau ibadah dulu. Itu pun harus dengan ucapan. Jangan kita saking menghormati tamu aja ngobrol terus, akhirnya sholat ditinggalkan. Nah, itu juga salah. Jadi kita hormati tamu tersebut kalau memang waktunya masih panjang. Tapi kalau memang waktunya sudah mepet, kita bangun tidur, kebetulan waktu tinggal 10 menit lagi johor habis, tamu datang. Nah, itu baru kita lebih mengutamakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau memang waktunya sudah mepet. Tapi waktu kalau masih panjang, itu kita hormati tamu. Itu pun cukup kita berbicara ala kadarnya. Kalau memang dia mau nunggu silakan tunggu. Kalau memang dia mau diajak sholat, kita ajak sholat. Ada lagi yang lain? Saya Pak. Ya. Kalau memuliakan tamu kan membuka rezeki kita. Ya. Nah, seandainya itu dibalik, tidak memuliakan tamu berarti menutup rezeki kita. Memuliakan tamu itu membuka pintu rezeki kita. Terus pertanyaannya dibalik, membuka tamu malah memuliakan tamu. Mengabaikan lah gitu ya. Berarti lah iya. Kalau kita memuliakan tamu tadi kan sudah 3. Pertama, yughfaru dzunub, dosa kita diampuni. Yang kedua, wa yudfaul bala, menolak bala. Yang ketiga, wa yuftahur rizqa, membuka pintu rezeki. Kita kan nggak pernah tahu. Tamu itu kadang-kala kita lagi pengangguran, ya kan? Nah, ketika kita lagi berbincang, lah, ente lagi nganggur gitu seumpama. Iya. Nih di tempat saya lagi ada lowongan kerja. Nah, itu kan berarti membuka pintu rezeki kita. Dikasih jalan keluar atau minimal tetangga saya atau saudara saya kebetulan lagi membutuhkan bantuan tenaga, ya bisa aja. Intinya orang yang senantiasa memuliakan tamu pasti Allah akan jadikan jalan keluar dalam kesusahan hidupnya. Jadi kedatangan tamu tersebut hidup kita bukan malah kebelangsa. Yang membuat malah kebelangsa itu karena hati kita. Ya, dia datang. Nah itu kata-kata ya udah. Nah itu yang membuat akhirnya hidup kita menjadi susah. Kita tanamkan dalam hati kita. Tadi keistimewaannya dosa kita diampuni. Yang kedua, bala penyakit akan diangkat, dihilangkan, dan yang ketiga dibuka pintu rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bagus. Iya, kami kan sudah berkeluarga, Pak Ustaz. Iya. Untuk mertua. Tadi Pak Ustaz bilang kan yang didahulukan kan orang tua. Saya pribadi kepingin jadi bijak itu gimana Pak Ustaz? Mertua atau orang tua? Karena posisi saya ikut mertua. Kalau kita posisi berada di rumah ikut mertua, ya, ikut mertua. Mertua itu karena hubungan dengan istri kita itu jadi orang tua. Harus adil. Pengertian adil apa itu? Keduanya harus kita hormati. Jangan kadangkala mentang-mentang kita tinggal di rumah mertua, ya, kita mengabaikan orang tua kandung kita. Itu yang salah. Atau sebaliknya,
kita lebih mengutamakan ibu kandung kita mengabaikan mertua tua kita. Intinya itu harus adil. Yang bisa adil saat itu hanya kita. Maksudnya pengertian adil di sini tidak membelah pihak. Dia yang penting orang tua kita, ibu kandung kita ya orang tua kita, ya mertua kita orang tua kita. Sama yang harus kita hormati. Jangan kita beda-bedakan. Berarti kalau kirim duit harus sama Pak Ustaz. Ya? Kalau masalah ngirim duit itu tergantung kebutuhan. Jadi pengertian adil itu ya, pengertian bijaksana itu bukannya seumpama orang tua kita sama 1 juta, yang ini seumpama 1 juta, enggak seperti itu. Kita lihat kebutuhan. Kalau orang tua kita seumpama di kampung kebutuhannya banyak, ya kita kirim seumpama 1 juta. Nah yang ini orang hidup bersama sama kita, ya paling kita kasih seumpama 100. Itu udah bagus. Kenapa bagus? Bukan berarti kita nggak adil. Kenapa? Karena memang kita hidup bersama-sama dia. Kebutuhannya kita tahu. Makan udah sama kita seumpama. Nah kalau yang di kampung, kita nggak pernah tahu kebutuhannya. Maka kalau seumpama kita kasih yang di kampung 1 juta, yang di rumah 100.000, itu sudah bijaksana. Kalau masalah ngasih memberi, yang tahu diri kita. Maksudnya abang sendiri, wah kebutuhannya nih berapa butuhnya, kan seperti itu. Orang tua saya di kampung wah lebih besar, ya kita kasih. Yang di sini karena kebutuhannya sudah separuhnya kita tanggung, ya paling sebagai penggirang aja cukup 100 atau 200. Hah? Kenapa? Sama-sama di kampung. Sama-sama di kampung. Ya udah gak kasih sama. Hah? Kenapa? Nih. Ya, bagus ini bagus cakep. Sering terjadi sama kita pasti. Ya, bagus ya. Ya, kalau duit suami nih, kita lihat situasi ya. Kalau duit suami, yang berhak untuk mengatur adalah suami. Apalagi ini sudah menyangkut pemberian. Kalau kita berunding sama istri, ini bukan berarti kita nggak boleh ya. Kalau kita berunding sama istri, pasti ibu kandung kita jadi merana. Pasti itu ibu kandung kita merana. Seumpama kita gaji seumpama 1 juta. Seumpama ini kita berbicara kecil aja. Seumpama 1 juta. Kita kasih istri seumpama 600. Kita kasih mertua 200. Kita kasih orang tua kita 200. Ngambek itu istri. Jangan Bang, gini aja. Kita 600, emaknya dia 300, ibu kita 100. Bahkan kalau perlu udah Bang gak usah. Nah itu kenapa? Tergantung istri kita. Kalau kita lihat istri kita orangnya bijak nih, kita ajak ngobrol. Tapi kalau memang menyusahkan kita, maksudnya bisa berantem dulu sama istri, gara-gara kita ingin berbakti, udah diam-diam aja. Maksudnya apa? Kita ngasih orang tua kita tanpa sepengetahuan istri. Tapi kalau ngasih emaknya, nggak apa-apa dia tahu, biar hatinya senang. Nah enggak lah. Kenapa? Bohong itu hanya untuk kebaikan. Sebab kalau kita jujur nih, tapi jangan bohong terus. Maksud saya, awalnya kita jujur dulu. Awalnya nih, awal kita jujur mah, ini bakal mertua kita kasih 500, bakal ibu saya 500. Oh iya Bang, kalau perlu ditambah. Nah berarti ajak ngobrol tuh istri terus menerus. Tapi kalau ngapain Bang,
Emangnya anak abang doang? Atau emang anak emas doang? Dia juga banyak anaknya yang lain. Nah udah dah, cukup sekali itu saja kita bicara. Besok kita ngasih, udah kita aja yang tahu, diam-diam aja. Sebab harta kita itu harta orang tua kita. Harta kita nih suami itu adalah harta orang tua kita. Bukan harta istri kita, harta orang tua kita. Makanya di zaman Rasulullah itu ada orang saking takutnya sama istri, akhirnya orang tua ini sambil mencuri harta anaknya. Karena saking takutnya tuh suami anaknya sama istrinya, akhirnya dia mencuri. Ngadep dia kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya sudah berkeluarga, tapi orang tua saya suka mengambil harta saya. Apa yang Rasulullah jawab? Itu harta orang tua kamu. Dia berhak untuk memilikinya. Berarti apa? Mencurinya orang tua terhadap harta anaknya itu hukumnya boleh. Kenapa bisa mencuri? Saking pelitnya anaknya kepada orang tua, atau mungkin saking takutnya dia sama istri. Jadi saking takut sama istri, akhirnya orang tuanya sampai mencuri. Dan ini udah pasti. Semuanya ini terjadi pada diri kita. Termasuk saya jujur aja. Saya jujur aja. Kebetulan orang tua saya kan di Banten, ya ibu saya. Itu kalau kita jujur sama istri pasti berantem. Ngirimin dulu gitu seumpama. Tapi ya begitu. Kadang-kala supaya ada jujurnya juga, ya kita kasih lihat aja dia yang kecilnya, yang gedenya main belakang. Kenapa? Yang orang tua kita, di antara bohong yang diperbolehkan yaitu memberikan sesuatu kepada kedua orang tua kita. Kenapa? Untuk menjaga kemaslahatan agar kita tidak berantem sama istri. Siapapun dah istrinya dah, kalau masalah duit mah udah pasti ribet, apalagi kalau kita ngasih kepada orang tua. Jangankan kita, yang istrinya ustazah untuk ngasih mertuanya mah dia susah juga. Ayo dah. Iya makanya ya langkah pertama kita jujur. Kalau udah jujur istri kita jadi berantem melulu, ya udah langkah kedua untuk kemaslahatan diam-diam aja. Dan enggak bang, ngasih orang tua kagak apa, itu aja. Padahal kita sudah ngasih 1 sen atau 1 rupiah kita berikan kepada kedua orang tua kita, yaitu Allah akan lipat gandakan. Tapi kalau istri kita bisa diajak berbicara bijak, itu lebih bagus kita jujur. Lebih bagus kita jujur. Nah orang nikah aja nih, kita mau nikah nih, nggak apa-apa kita bohong sama istri. Apa nikah lagi? Enggak. Lanjut, udah tahu saya. Belum berani aja. Lah itu, abang nikah lagi? Enggak. Padahal sudah nikah. Ya, itu ya seorang suami apabila dia ingin menikah enggak perlu bertanya. Enggak perlu bertanya. Kalau bertanya pasti berantem terus. Dan enggak bakalan terjadi. Tapi ingat, kita harus mengukur di diri. Maksudnya nih, kalau kita merasa mampu dan kita bisa berlaku adil untuk keluarga ini dan keluarga yang akan kita bina, enggak apa-apa kita nikah diam-diam. Tapi kita udah sumpah empet-empetan.
Nah, empet-empetan. Kita mau nikah lagi, tapi kalau kita niat untuk membuka jalan pintunya rezeki ya nggak apa-apa. Ngumpul ya, sumpama sama dia kita kebelangsak terus hidup ya. Udah bertonton kebelangsak terus, wah jangan salah satunya nikah ya udah diam-diam aja, diam-diam. Ya nanti kapan-kapan ada amalannya tuh, ada ijazahnya. Ada ijazah, nanti kita baca bareng-bareng. Kita baca bareng-bareng, itu mah terserah dah. Yang mau berani-berani silakan. Yang enggak itu diam-diam aja. Ada itu, ada ijazahnya. Supaya kalau kita, tapi jangan dimanfaatin untuk yang enggak. Maksudnya di sini kalau kita nikah untuk beribadah, ya kita batasi 4. Enggak boleh lebih lagi. Mentang-mentang gampang aja, akhirnya semua perempuan dinikahin, ribet. Ini mah iklan ini. Ya, intinya tadi kalau memang istri kita bisa diajak bicara, jalan jujur itu lebih baik. Tapi dengan sebab kejujuran kita berantem dulu sama istri, ya udah cukup kita yang tahu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang intinya kita ingin berbakti kepada kedua orang tua. Ya, terima kasih. Yang bertanya, kalau gini dia nggak ngantuk. Masih belum berani buat nikah lagi. Takut. Masih belum berani Pak. Berani ngantuk. Kalau kita berani ngelakuin Ustaz Kuala. Iya. Ya, kita tutup talim kita dengan membaca dan bukan surah Al-Fatihah sekali lagi. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari bermanfaat untuk kehidupan kita, sehingga kehidupan kita lebih dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, langkah hidup kita menjadi berkah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tali bainana bainahum bil khairat innaka ala kulli shay'in qadir.